Gunung Argopuro, Pegunungan Hyang, gunung dengan trek terpanjang di Pulau Jawa. Kami akan menyusurinya dilangkahkan kaki bagian pertama. Saatnya melangkah, saatnya bertualang, saatnya menyusuri keindahan Argopuro, gunung milik Sang Dewi Rengganis. Halo pagi Cosmider, salam ketemu dengan tim Cosmid. Yang pagi ini kita ada di base camp Argopuro Baderan. Ini salah satu program yang kita launching, yaitu program melangkahkan kaki dari Cosmid, yaitu karena perjalanan menggunakan ultralight. Ya, kita menggunakan perlengkapan UL. Ini program yang pertama, kita melakukan pendakian ke Argopuro selama 4 hari 3 malam. Nanti kita share program kita dan teman-teman bisa lihat gimana sih asiknya mendaki gunung, biarpun OL kita tetap kuat, makan tetap kuat, bergizi dan nikmat. Oke, sampai ketemu di puncak Argopuro. Cosmid Brotherhood. Yang ngomong barusan adalah Bapak Budi. Beliau adalah owner atau yang punya si Cosmid. Di umurnya yang udah nggak muda lagi, beliau masih menggeluti dunia petualangan. Kami mulai start sekitar pukul 10 pagi dari basecamp Baderan, dengan ketinggian kurang lebih 700 mdpl. Puncak Argopuro sendiri tercatat dengan ketinggian 3088 mdpl. Untuk menghemat waktu, kami naik ojek hingga batas Makadam atau sebelum masuk hutan. Perjalanan naik ojek motor sangat seru sekali, menantang adrenalin sebelum menapaki trek dengan kaki yang akan jadi sahabat dan andalan kami untuk melangkah. Setelah tiba di pemberhentian, saatnya kami melangkahkan kaki, menapaki trek dan jalur Baderan untuk menuju pos mata air 1, pos pertama yang ada di gunung ini. Di Argopuro kita nggak perlu khawatir akan sumber air, karena di jalur Baderan banyak sekali sumber mata air di tiap posnya. Pos mata air 1, mata air 2, Cikasur, Cisentor, dan sumber mata air terakhir sebelum puncak, yakni Rawa Embik. Melegakan sekali, kami nggak perlu membawa banyak air dari bawah. Entah kenapa, kata mata air lebih menyenangkan dibanding kata air mata. Akhirnya, siang itu kami tiba di pos mata air 1. Cukup untuk berfoto dan beristirahat sejenak. Setelah mata air 1, jalur akan semakin menanjak, dengan vegetasi jalur yang rapat, dan banyaknya pohon tumbang yang kadang menguji langkah kami. Ini baru permulaan. Perjalanan masih panjang di depan, dan semangat harus tetap membara. Jalur untuk kaki cukup terganggu dengan adanya bekas ban motor, yang bahkan bisa sampai ke Cikasur. Lumayan menyebalkan dan menyulitkan, karena jalur menjadi cerukan yang hanya cukup untuk satu kaki. Hehe. Tapi nggak apa-apa, namanya juga menempa dan mengenali serta menemukan diri sendiri. Harus sabar, seperti kata Bapak Hilari. Ngombe tanpa gelas. Glagak. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak dan hutan yang menanjak, akhirnya tibalah kami di pos selanjutnya. Nah, sudah sampai di pos mata air 2. Ya, kita break untuk makan siang.
yang kita bungkus dari pasar Besuki tadi, kita bungkus nasi campur ini, berisi nasi, tahu, daging, telur, ya lumayan lah buat kalori ya, sehingga kita nggak perlu masak dan efisien waktu. Sekaligus di sini kita bisa ambil air, turun kita kira-kira sekitar 30 meter lah, 30 sampai 50 meter ke bawah. Agak curam sih, cuma airnya banyak banget, kayak sungai mengalir. Ya cukup lah kalau sini buat ngecamp, buat masak, cukup aman. Itu aja, nanti kita ketemu lagi di pos selanjutnya. Selepas makan siang di pos mata air 2, kami melanjutkan perjalanan menuju alun-alun kecil atau sabana kecil. Di hari pertama perjalanan, mendung seakan menemani kami. Menyenangkan tentunya, karena kalau panas, pasti tenaga akan cepat terkuras. Matahari cerah di ujung barat mulai sedikit meredup. Kami menuruni sebuah punggungan yang cukup panjang sebelum tiba di sabana kecil. Sabana kecil merupakan salah satu sabana pembuka di antara banyaknya sabana yang mengagumkan di Argopuro. Alun-alun kecil. Pohon cemara satu-satunya di tengah savana ini, savana kecil ini, pertanda kita sampai di alun-alun kecil. Ini berjarak sekitar 50 menit berjalan dari pos mata air 2. Sore itu, kami menikmati senja di sabana pertama sebelum menuju ke sabana besar. Dari sabana kecil ke sabana besar, jarak masih cukup panjang, dan petang pun mulai datang. Hari pun beranjak petang, dan daging grill pun sudah matang. Saatnya kami makan malam di campsite pertama, yakni sabana besar. Waktu dan fisik ternyata belum mendukung kami untuk camp di Cikasur. Esoknya, pagi pun mulai menyapa. Surya di ufuk timur mengintip dari balik savana. Kita di sabana besar. Ya, kita lihat belakang itu. Dan kita di suasana camp kita pagi ini. Setelah kita perjalanan kemarin start dari sabana kecil menjelang maghrib, perjalanan 1 jam kita camp di sabana besar. Setelah sarapan dan repacking, kami mulai akan melangkah, bergegas untuk menuju pos selanjutnya. Pagi itu, hujan mulai turun menemani perjalanan kami. Setelah sabana besar, kita akan menyusuri panjang dan luasnya savana Argopuro yang indah, sebelum tiba di savana terbesar Argopuro, yakni Cikasur. Perjalanan lintas Baderan Bermi menempuh jarak sekitar kurang lebih 45 km. Biasa ditempuh 4-5 hari. Gunung Argopuro sendiri merupakan suaka marga satwa, di mana di gunung ini masih banyak habitat satwa liar, seperti babi hutan, kera, merak, anjing hutan, bahkan macan. Makanya, kita dihimbau untuk tidak melakukan perjalanan malam di gunung ini. Hal yang nggak bisa dipungkiri, lelah dan panjangnya berjalan di Argopuro akan tergantikan dengan indahnya jalur dan pemandangan yang disuguhkan.
Rute jalur dari Sabana Besar menuju Cikasur didominasi oleh banyaknya savana dan hutan-hutan kecil. Di sebuah savana, kami berjumpa dengan babi hutan yang sangat besar sekali. Oh iya, di sepanjang jalur Argopuro, gak jarang kita akan banyak menemukan galian-galian babi hutan. Dengan Plasmodium. Sebelum tiba di Cikasur, kita akan disambut sumber mata air yang sangat menyejukkan mata, yakni Sungai Kolbu. Saking sejuknya bahkan bisa merasuk ke dalam kolbu. Hehe. Di Sungai Kolbu, selain sumber mata air yang melimpah, kita juga dapat mengambil sayuran yang bisa dikonsumsi, yakni selada air. Halo Kosmider, ini kita udah mau sampai Cikasur dan kita akan melewati Sungai Kolbu namanya. Di bawahnya ada sungai yang di atasnya penuh dengan salada. Ya, jadi ini kita bisa diambil untuk dibikin sayur. Namanya Sungai Kolbu. Dan kan nanti kita nyebrang ke atas, itu kita akan menemukan savana yang sangat luas sekali yang namanya Cikasur, yang punya legend dia untuk pendaratan pesawat terbang. Di sebelah sana. Saat menyeberangi Sungai Kolbu, kita harus hati-hati. Ada banyak tumbuhan jelatang yang gatal kalau kena kulit. Pendaki Argopuro biasa menyebutnya tumbuhan jancuan. Tahu kan jancu? Jancuan akeh lho. Tadi. Kayaknya enak muter. Ya, kita sedang berada di Sungai Kolbu mengambil persediaan air dan juga salada air. Ini banyak banget salada air, enak banget buat dilalap atau buat sayur, oseng dan sebagainya. Gak banyak orang tahu, kita pernah punya lapangan udara di ketinggian 2.200 meter. Peninggalan sejarah pemerintah kolonial berbentuk sebuah lapangan terbang dan sisa-sisa bangunannya. Cuaca masih hujan, gerimis, dan kita jadi tidak bisa ngambil konten pakai drone, jadi ya kita gunakan handphone aja. Ini kalau teman-teman pengen tahu sabana yang sangat luas, Halo teman-teman, ini kita udah habis break. Kita tadi bikin kopi dan teh, terus makan snack. Saatnya kita jalan menuju Cisentor. Nah, ini tempatnya biasanya teman-teman camp di sini. Terlindung dari angin dan ada pohon yang kalau suasana terik ngebantu lah untuk berteduh juga. Oke, kita jalan dulu ke Cisentor. Sebenarnya, pada saat pagi hari di Cikasur, kita bisa menikmati hamparan savana yang luas dengan embun yang berjatuhan, kicauan burung, merak yang berlarian, dan ayam hutan yang menambah semaraknya waktu pagi. Tapi sayang, kami hanya mampir di sana. Perjalanan selanjutnya, setelah dari Cikasur, adalah menuju ke pos Cisentor. Perjalanan akan tetap melalui savana, hutan, begitu seterusnya. Dan kemudian, kita akan menuruni sebuah punggungan sebelum tiba di Cisentor. Sumber air selanjutnya di Gunung Argopuro. Perjalanan kami menuju Cisentor masih tetap ditemani hujan dan kabut yang sangat eksotis dipandang mata. kita dari jalan dari
Cikasur tadi, total 8 km dari Sabana Besar. Berarti kalau dikurangi 3,8 berarti hampir 4 kilo.